Yo, balik lagi sama gua di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi kesempatan kali ini sesuai janji gua di video Bitcoin yang baru aja nih diupload ya tadi, untuk mungkin kali ini terakhir kali saya pribadi akan ngebahas Luna lagi gitu ya. Dan next video nanti akan saya sampaikan istilahnya koin yang bisa dipertimbangkan atau bisa dibilang rekomendasi koin yang bisa kalian pertimbangkan untuk kalian beli. Ya, kalau misalkan kalian setuju, ini versi saya, nanti akan saya taruh istilahnya kalian bisa komen di kolom komentar bawah video ini. Kalau setuju, nanti akan saya bikinkan outlooknya plus juga alasan saya kenapa menurut saya koin ini istilahnya layak gitu ya. Jadi nggak cuma satu koin, nanti di dalam satu video itu mungkin terdiri dari beberapa koin ya, dan tentunya koin itu juga menjadi beberapa koin andalan dari saya pribadi. Oke, jadi kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys, untuk istilahnya pendapat kalian setuju atau tidak. Kalau setuju akan saya bikinkan sore ini juga untuk kalian semua. Oke guys, jadi di sini untuk di CoinMarketCap kita bisa cari juga untuk si Terra Luna ya. Teman di sini Terra Luna. Kalian bisa klik aja di sini, udah rankingnya dari top 10 jadi ranking 225, dan sekarang harganya ini 0,00005 guys. Gila, nolnya banyak banget gitu ya. Dan udah bener-bener ke dasar laut. Ini untuk si Terra Luna ini sendiri ya. Kemudian kita bisa lihat untuk marketnya apa aja yang masih bisa diperdagangkan lah istilahnya Luna ini ya, per Luna USDT gitu ya. Kalau misalkan di Binance ini sisa BUSD doang teman-teman ya. Jadi USDT-nya udah nggak ada. Ya, di sini kalian bisa cek buat yang misalkan kalian mau pindahin dulu, mau pindahin atau lain sebagainya, mau jual di exchange lain, kalian bisa cek di sini ya. Jadi kemarin itu ada juga yang nanya di Indodax kok harganya beda ya, apakah bisa kirim ke Indodax untuk jual di harga yang lebih tinggi? Oh, tentu saja kemarin itu nggak bisa. Kenapa? Kalian tinggal cek aja. Luna di Indodax kemarin itu lagi maintenance ya, lagi maintenance. Jadi kalau misalkan kalian mau kirim pun Luna ke istilahnya ke Indodax ya nggak bisa, karena memang lagi maintenance gitu ya untuk Luna di Indodax kemarin. Nah, kemudian di sini ada kabar kurang baik juga dari Pintu ya. Jadi di sini ada announcement ya. Jadi kalau misalkan transaksi jual beli token Luna di sini ya akan dihentikan jika harga token mencapai Rp10 ya, tuh teman-teman ya, dimana jika teman Pintu masih memiliki aset Luna maka token tidak dapat dijual. Oke, jadi di sini bahkan harganya sekarang ini ya udah parah banget gitu teman-teman ya untuk si Luna ini sendiri. Jadi ini ada announcement untuk si Luna dari Pintu ya, dan juga ini untuk si Luna di Binance ya. Di sini liquid swap to close Luna liquidity pools ini udah di disable teman-teman ya untuk swapnya. Kemudian untuk deposit dan withdrawnya di Terra Network atau Luna ini sendiri udah disuspend ya. Ini info sekitar 2 jam dan 3 jam yang lalu hari ini ya. Kemudian di sini ataupun kemarin juga sudah saya sampaikan ya teman-teman, untuk future-nya ya, future market Luna di Binance itu akan yang namanya di delisting. Kemarin sudah saya sampaikan juga di video kemarin gini ya. Dan ini juga ini akan di remove juga nih, Binance will remove nih teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan ini beberapa info terbaru dari Binance ya. Kemudian ini Pintu kemarin ya announcement-nya sekitar 13 jam yang lalu. Kemudian kalau misalkan memang kita cek di TradingView pun Luna USDT ini udah nggak ada di Binance guys ya, udah nggak ada di Binance Luna USDT ya, bisa diperhatikan juga. Jadi untuk si Luna ini sendiri benar-benar kemarin setelah terbentuk triangle pattern ini dia breakdown ya, longsor makin deep, and then kemarin sempat saya bahas juga ya, ketika di range area 0,65 sampai 1,35 itu menjadi area tahanan yang cukup krusial, and then mungkin banyak juga dari teman-teman sekalian yang memanfaatkan area sini untuk masih istilahnya menggamblingkan ya, untuk mengambil long ya. Tapi ketika dia udah nge-spike sampai $5,9 ini kemudian turun dalam gini, wah, saya pribadi nih ya, kalau ditanya saya pribadi ketika dia udah nge-spike terus turun dalam sini, masih berani nggak untuk beli lagi gitu, atau istilahnya mencoba gambling lagi ya, saya pribadi udah nggak tertarik gitu ya. Istilahnya ini cuman momennya, satu momen terakhiran doang terus udah drop. Kemudian kan muncul kabar-kabar akan di listing dan lain sebagainya ya, udah saya makin nggak tertarik lah ya. Jadi kemarin waktu diskon Bitcoinnya drop sampai kisaran 25 ribuan dolar,
ya udah saya pribadi lirik koin lain gitu yang di diskon, dan koin-koin lain yang fundamentalnya oke ya, punya project ini dan itu, ya udah saya lebih prefer untuk memilih koin lain ketimbang Luna yang memang benar-benar sudah murah banget ini. Ya saya pribadi nggak ada ketertarikan untuk beli sedikit kek, atau gambling sedikit kek, atau iseng sedikit kek. Ya mau itu 1 juta, 50.000 aja saya nggak ada ketertarikan. Ya ketika hal seperti ini udah kejadian gitu ya, dia udah nge-spike tinggi, ya udah. Momennya mungkin menurut saya pribadi ya udah cuman ini aja momennya. Sisanya ya dia bakalan lanjut ke dasar gitu ya. Istilahnya kasar ngomongnya kayak gitu. Nah, jadi inilah kenyataannya. Kalau ya bisa dibilang rest in peace lah ya untuk si Luna ini sendiri. Nah, jadi pelajaran apa yang kita bisa dapat dari si Luna ini sendiri? Ya, yang pertama memang koin mau di top 10 di ranking top 10 atau apa, yang nggak ada jaminan kalau itu benar-benar akan menjamin keamanan kalian masing-masing dalam berinvestasi ya. Karena memang sejatinya di dunia ini itu nggak ada yang aman 100%. Selagi memang dibuat atau di-manage, di-develop oleh manusia ya, itu nggak ada yang 100% aman. Tentunya pasti adanya resiko gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kedua, buah kesombongan adalah maut, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi memang kita, mungkin teman-teman sekalian sudah tahu statement-statement dari Do Kwon yang terlalu over dan lain sebagainya, itu akan berujung pada kehancuran atau maut ya pada proyeknya sendiri. Jadi lebih berhati-hati ya buat teman-teman sekalian mungkin yang ada invest di koin-koin lain ya. Kalau misalkan lihat gerak-gerik dari si istilahnya developer atau benar-benar orang yang berpengaruh pada koin tersebut udah mulai agak aneh ya, mungkin statementnya lah atau perilakunya lah atau lain-lain sebagainya, mungkin sudah bisa menjadi lampu kuning atau rambu-rambu kuning lah buat mungkin teman-teman bisa ambil make decision lain gitu ya. Sama seperti halnya waktu itu si Justin Sun terhadap BTT ya. Jadi udah mulai agak rancu gitu ya si Justin Sun, terlalu banyak koin ya, terlalu banyak project yang akhirnya dia sendiri mungkin bingung akan menjalankan yang mana, akan fokus kemana, dan akhirnya salah satunya BTT itu terlantar gitu ya. Dan ya seperti itulah contohnya gitu teman-teman. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dari si Luna ini sendiri ya, kita bisa pelajari apa ya. Ini menjadi pelajaran yang benar-benar mahal buat teman-teman sekalian ya. Mungkin ada yang tergerus gitu ya. Jadi ini bisa jadi pelajaran, jangan pernah menginvestasikan atau beli cuman taruh di satu keranjang atau di satu koin, contohnya Luna. Jadi kalau misalkan kalian taruh nih, misalkan kalian ada dana let's say lah 1 juta rupiah, 1 jutanya itu kalian taruh di Luna semuanya, ya nggak seperti itu gitu. Lebih baik diversifikasi ke beberapa koin. Jadi kalau misalkan satu kenapa-napa, yang lain masih ada nih, ada backup gitu. Itu yang pertama. Lalu kedua, jangan pernah all in di posisi manapun. Ya biasakan itu DCA, tapi DCA juga ada caranya sendiri teman-teman untuk melakukan DCA terhadap koin-koin yang kalian yakini berpotensi lah untuk kedepannya gitu. Ya jadi kalau misalkan kalian sudah diversifikasi ke beberapa koin, nah di koin-koin tersebut kalian DCA kembali gitu. Bukan semata-mata gue udah bagi nih, misalkan uang gue 1 juta rupiah, gue bagi nih ke 5 koin. Ya udah masing-masing 200.000, beli di satu posisi udah. Nggak kayak gitu juga ya. 200.000 di satu koin pun ya kalian bisa melakukan DCA ya dengan bantuan technical analysis. Kalian juga melihat perkembangan market secara overall. Kemudian kalian juga melihat juga perkembangan untuk si developer yang ngembangin si koin tersebut bagaimana gitu. Jadi memang banyak sekali pertimbangan dan hal yang perlu diperhatikan. Ya nggak cuman lihat ataupun dengar, wah ini koin bagus ya udah gue beli deh gitu. Nggak kayak gitu doang teman-teman. Dan yang terakhir ya, mungkin kemarin juga ada yang komen, ayo siapa nih yang beli dan menjadi korban Luna karena ikut si A, karena ikut si B gitu ya guys. Sekali lagi gue pengen ingetin ke teman-teman sekalian, kalian mau lihat di sosial media manapun ya, influencer manapun, jikalau orang itu terlalu moonboy atau terlalu menggebu-gebu gitu ya, bilang pasti nih ya, udah bilang pasti 100% dan lain sebagainya, itu kalian kalau sebisa mungkin menghindari orang-orang yang kayak gitu. Terlalu over optimis itu bahaya. Ya, karena balik lagi dia bukanlah pengontrol market,
Basicnya analisa itu nggak ada yang 100% pasti. Itu aja udah bertolak belakang banget gitu ya. Dan satu lagi yang penting, itu kan uang kalian. Tentunya kalian itu punya kewajiban ataupun tanggung jawab yang tinggi atas uang kalian itu mau dibelanjakan apa atau diinvestasikan di mana. Itu kembali ke keputusan kalian, kembali ke pilihan kalian. Jangan cuman karena denger si A ngomong Luna ini bagus, si B ngomong si Luna ini bagus, langsung kalian beli membabi buta, langsung jual tanah, jual mobil, semuanya langsung ambrukin ke Luna. Ya nggak kayak begitu juga. Tentunya kalian harus sadar ada yang namanya resiko dimanapun kalian melakukan investasi. Selama di dunia ini kalian hidup ya, saya juga termasuk, tentu pasti nggak lepas dari yang namanya resiko. Ya, resiko apa tuh namanya? Ya, resiko rugi, mau apa lagi gitu. Kalian bisa untung dan tentunya kalian juga bisa rugi. Jadi tentukan pilihan kalian, jangan cuma dengar kata orang, tapi kalian bisa research mandiri kembali. Kemudian tentukan juga pilihan kalian dan juga pastikan manage resiko kalian gitu. Ya, manage keuangan kalian, resiko kalian seberapa nih? Takarannya untuk koin ini seberapa nih? Untuk koin lain seberapa nih gitu. Jadi kalian udah punya ancar-ancar sendiri dan juga punya exit plan. Kalau memang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan atau analisa kalian. Ya. Jadi kalian udah punya strategi. Let's say lah ya, kalian beli Luna. Oke, waktu dia drop di sini kalian mulai beli lagi si Luna. Ya. Ketika harganya nge-spike ngelewatin beberapa target area resisten. Ya udah, kalian bisa melakukan yang namanya cicil jual. Karena memang balik lagi kita nggak akan pernah tahu puncak atau titik teratas waktu dia nge-spike naik itu sampai di mana sebelum ada fase koreksinya. Ya, ketika kalian sudah cicil jual ya, let's say lah nggak usah beli tepat di area sini lah. Let's say di bagian atasnya lagi lah waktu dia udah breakout ya, maybe di kisaran 61-65 dolar lah ya. Jadi kalau misalkan dari proses area 65 dolar ini ke kisaran 119 dolar, 118 dolar, ya udah cicil jual aja, nggak ada salahnya gitu. Jadi kalau misalkan pun amit-amit ya koin kalian itu masuk ke fase koreksinya atau apalagi dibanting separah ini, at least kalian udah ngantongin, ya kan, udah ngantongin profit gitulah. Ya tinggal terakhir ya, tinggal kalian putuskan aja apakah mau jual di harga modal ya, mau jual di harga modal waktu kalian beli ya, ketika dia drop di sini ya udah jual modal terakhir, atau geser ke bagian atas lagi. Ya jual sedikit di atas harga modal gitu. Jadi ya bisa selamat lah, kurang lebih seperti itu. Atau at least cuman balik modal, it's okay. Ya ketimbang kegerus terlalu lama. Ataupun ya ini disclaimer, ataupun buat mungkin yang ngambil udah harganya ketinggian, terus ngeliat nih dia drop. Nah berarti kan kalian belum ngantongin profit, ya kan. Nah kalian harus putuskan nih dengan lihat juga kondisinya Luna seperti apa. Apakah harus gua DCA atau gua close posisi aja, cut loss gitu. Much better cut loss, masih rugi 5%, 10%, it's okay gitu. Ya, dengan banyak pertimbangan ya, lihat market secara overall, kemudian lihat dari perkembangan Luna ini sendiri bagaimana, ya banyak pertimbangan yang harus kalian pertimbangkan dengan analisa kalian masing-masing. Sebelum kalian make decision apakah akan DCA atau akan cut loss, tutup atau close posisi. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja pesan dari saya, teman-teman. Semoga bisa terbantu dengan teman-teman yang kemarin itu banyak juga yang bilang aduh harus ngapain, dan udah mulai nih nyalain sana sini dan lain sebagainya. Ya tentu perlu disadari ya, uang kita itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jadi segala keputusan yang akan kita ambil, uang kita dipergunakan untuk apa, balik lagi ke diri kita masing-masing. Ya jangan cuman percaya katanya. Ya kalian lihat nonton boleh, nggak apa-apa gitu kan, buat referensi aja, nonton aja mungkin di beberapa channel YouTube, oh bahasa gini. Kalian nonton juga jangan cuma satu, biasakan nonton lebih dari satu. Jadi kalian banyak informasi atau sumber ataupun outlook ya, pemahaman pemikiran yang masuk ya, misalkan dari 5, 6, 7 ya yang kalian tonton. Nah baru kalian sendiri simpulkan. Nah setelah kalian mampu simpulkan, baru kalian ambil keputusan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi turut berduka untuk Luna ya teman-teman. Ini menjadi pelajaran berharga sekali dan sangat-sangat mahal. Apalagi buat teman-teman sekaligus yang udah mungkin terkena dari si Luna ini ya, kerugian dari Luna. Tetap semangat ya.
kesempatan masih banyak terbuka lebar ke depan, dan jadikan ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Itu aja dari saya, semoga teman-teman sekalian tetap semangat ya, jangan putus asa. Ini bukanlah akhir dari segalanya. Salam profit.